Cita Timnas, sekarang kita bahas ini. Ini pemain bintang Malaysia, Faisal Halim, mengomentari kans Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yang menarik adalah captionnya itu, Bung Goldin baca, dia sebenarnya senang melihat Timnas Indonesia itu berprestasi karena mungkin dia menganggapnya itu kita itu saudara ya, tapi dia sedikit cemburu karena Timnas Malaysia sekarang belum bisa menyamai prestasi Timnas Indonesia saat ini. Jadi kita bahas aja. Jangan lupa ya, kalau ada Bung Goldin yang salah-salah atau kalian mau berkomentar tentang konten-konten yang Bung Goldin buat, silahkan aja ditulis di komentar, di like, dan juga kalau misalkan ini di share ke apa-apa. Karena komentar terbaik itu nanti Bung Goldin langsung sematkan ya di paling atas. Jadi itu Faisal Halim ini ternyata sedang berada di Indonesia nih teman-teman. Dia itu sedang ada kolaborasi lah aparel tentang produk aparel Indonesia ya. Jadi dia mungkin menjadi salah satu brand ambasadornya. Nah kemudian ditanya bagaimana tentang kans Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Dia berharap Timnas Indonesia ini mampu melaju ke Piala Dunia atau sejauh-jauhnya lah bisa melaju di kualifikasi Piala Dunia ini karena dia menganggap tadi ini adalah satu-satunya wakil dari ASEAN atau AFF, Asia Tenggara, dan memiliki kans yang sangat besar untuk melaju ke Piala Dunia. Dia berharap supaya Indonesia ini bisa lolos lah ke Piala Dunia. Lantas dia mengatakan bahwa sebenarnya dia senang tapi dia cemburu karena timnasnya mungkin sekarang lagi terpuruk ya. Ini biasanya lumrah lah ya. Kita dulu timnas kita itu di bawah Malaysia, beberapa kali kita kalah, bahkan di kualifikasi Piala Dunia round 2 itu pernah kalah kita 2 kali di kandang 3-1 dan juga pada saat tandang 2-0. Itu tentu saja Bung Goldin waktu itu nonton ya, kita merasa bahwa timnas kita ini tertinggal jauh sih dengan Malaysia waktu itu ya. Tapi sekarang kita dengan Pak Erick Thohir, diawali dengan Pak Iwan Bule sih, Pak Iwan Bule yang mengontrak Sintayong menjadi pelatih, itu mulai sedikit ada peningkatan. Kemudian disempurnakan oleh kepemimpinan Pak Erick Thohir, bahkan kita sekarang tidak hanya Malaysia menurut Bung Goldin yang kita lampaui, tapi negara-negara lain seperti Vietnam, kemudian Thailand, negara kuat di Asia Tenggara karena dia memiliki 10 kalau tidak salah itu koleksi gelar AFF, memang paling kuat Thailand kalau untuk AFF ya. Sekarang kan Indonesia tidak mengacu ke AFF, yang minimal itu Indonesia Piala Asia. Jadi kita sudah melewati itu. Nah, yang jadi patut perhatian adalah bagaimana timnas Indonesia ini mampu konsisten untuk menjadi setidaknya yang terbaik di Asia. Kita tidak usah berbicara AFF ya, karena AFF itu tidak agenda FIFA. Jadi kita tidak bisa menurunkan pemain-pemain terbaik kita. Jadi walaupun kita misalkan mau menggelar atau mau memburu Piala AFF menjadi juara, yang mainnya siapa gitu. Kalau misalkan kita menurunkan pemain lapis kedua seperti kemarin, juga biasa-biasa saja. Mungkin nanti ini ada pertimbangan dari PSSI ketika nanti timnas Indonesia AFF Senior nih ya, AFF Senior, ambillah pemain-pemain terbaik yang ada di BRI Liga 1 yang bisa berkompetisi tentunya. Karena di bingung juga sih ya, karena bukan agenda FIFA, kadang klub juga nggak bisa ngelepas. Jadi ini yang sebenarnya yang mainin siapa sih AFF ini? Klub nggak bisa lepas, bukan agenda FIFA. Klub BRI Liga 1 juga nggak bisa lepas serta merta. Jadi bingung ya, AFF ini mau dibawa kemana nih sebenarnya? Jadi mungkin AFF nanti kalau misalkan pengen lebih kompetitif ya, minta izin lah kepada FIFA untuk dijadikan agenda FIFA. Tapi tidak semudah itu, karena nanti tim-tim yang lain cemburu, seperti mungkin Oceania nanti juga pengen minta jatah. Karena yang Bung Goldin tahu itu yang dapat jatah FIFA itu cuman piala Teluk itu dapat jatah dari FIFA. Jadi pemain itu bisa, pemain di liga itu bisa diliburkan, bisa dipanggil ke timnas. Tapi untuk AFF ini yang membingungkan nih, bagaimana caranya pemain ini bisa, pemain terbaik ya bisa kumpul. Pemain abroad udah pasti nggak bakalan karena bukan bukan agenda FIFA. Nah, yang jadi masalah lagi kita memakai pemain lokal BRI Liga 1. Nah, klub juga nggak bakal ngasih nih, nggak bakal ngasih selamat karena alasannya juga sama, bukan agenda FIFA. Jadi udahlah, jangan digubris lah. Yang main nggak apa-apa, tetap U22 kayak kemarin, nggak apa-apa. Untuk pemanasan nanti
di level-level Asia mungkin. Nah, jadi itu Faisal Halim intinya gini ya, intinya dia itu seneng tapi dia cemburu karena timnasnya belum bisa menyamai prestasi Indonesia. Nah, kalau Bung Goldin menitik beratkannya apa? Ketika sudah seperti ini timnas Indonesia harus konsisten. Minimal konsisten itu masuk Piala Asia. Jangan kita sekarang sudah bagus, nanti ketika ditinggal oleh Pak Erik kembali ke nol lagi, ke era kegelapan lagi. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh Bung Goldin. Semoga timnas Indonesia bisa konsisten di Asia Tenggara, minimal selalu masuk ke Piala Asia dan maksimalnya kita bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi itu aja, salam timnas Indonesia.